kulit kita akan mudah timbul jerawat, masih sama ya. Kenapa? Polusi udara, karena kita sudah mulai WFO ya, bekerja di kantor, sudah masuk kantor ya, itu kena polusi udara, kemudian kena terik matahari lebih sering karena di jalan ya. Mungkin kalau yang pakai mobil kena AC mobil terlalu sering ya, itu juga nggak baik karena bisa bikin kulit kering. Kemudian mudah muncul flek hitam atau pigmentasi. Biasanya itu tadi faktornya karena faktor kena sunscreen ya, atau kena efek buruk daripada sinar matahari. Apalagi kita yang buru-buru ya, lupa pakai day cream sebelum beraktivitas di luar, atau masuk ke new normal ini kita akan banyak beraktivitas di luar. Oke, lalu bagaimana sih caranya untuk mensiasati kulit kita supaya tetap kinclong, tetap glowing meski harus berada di luar rumah seringnya atau memasuki masa new normal ini. Nah, ada beberapa ini ya cara ya untuk tetap tampil glowing, kemudian kulit juga tetap terjaga ya, kecerahannya, kemudian tidak kasar, kulitnya tidak mudah muncul komedo, karena salah satu faktor daripada munculnya komedo adalah kulit kita sering terpapar si debu atau kotoran dari pas kita di jalan atau di luar ruangan. Oke. Nah, sebelumnya saya mau kasih info dulu atau kita mau share dulu ya tentang kulit. Oke, kalau di OC kemarin ya, online class kemarin kita bahas tentang kulit ya, seperti Ibu atau Bapak ketahui yang sudah saya jelaskan di minggu lalu, itu kulit kita terbagi atau memiliki 3 lapis kulit ya, terdiri dari 3 lapis kulit. Jadi ada lapisan epidermis, dermis, subdermis, atau subkutis. Kemudian fungsinya pun ada beberapa fungsi yang sudah kita ketahui juga, mungkin yang sudah ikut event atau acara kemarin. Oke, nah sekarang yang saya akan infokan adalah jenis kulit kita. Nah, jenis kulit kita itu ada berapa macam sih, atau tipe kulit kita itu ada berapa macam? Yang pertama adalah kulit normal ya. Untuk kulit normal biasanya ciri-cirinya adalah kulit terlihat pori-porinya itu lebih halus, kemudian tingkat kelembabannya masih oke, keelastisannya masih sangat terjaga sekali ya, kemudian bercahaya ya seperti kena lampu, oke. Nah, kemudian sorry bercanda ya. Nah, tapi memang bercahaya, biasanya kulit normal itu nggak kelihatan kusam ya. Kemudian tidak mudah muncul jerawat atau komedo ya, tidak ada banyak flek hitam, nah itu masuk ke kulit normal. Dan biasanya yang punya kulit normal adalah kulit-kulit yang cenderung, maaf, saya katakan 10 tahun ke bawah. Ya, 12 atau 10 tahun ke bawah. Kenapa? Karena di atas 10 tahun atau 12 tahun ke atas itu biasanya sudah muncul masalah-masalah kulit ya. Oke, seperti jerawat, kemudian kulit jadi kering atau berminyak ya. Nah, kemudian yang kedua, tipe yang kedua adalah kulit kering. Nah, untuk kulit kering ini ciri-cirinya adalah kulitnya bersisik. Kemudian tekstur kulitnya tidak halus atau tidak rata ya, kemudian mudah mengelupas, mudah muncul pigmentasi atau flek hitam. Karena apa? Gangguan di kolagennya ya, di struktur kolagen itu terganggu sehingga si bantalan-bantalan yang ada di kulit kita itu tidak mampu menjaga si lapisan-lapisan kulit lainnya. Jadi si efek buruk daripada yang ada di luar kulit kita itu mudah mengiritasi ke kulit sehingga mudah muncul flek hitam atau pigmentasi tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah kulit cenderung berminyak. Untuk kulit cenderung berminyak ini ada plus dan minus. Untuk untuk minusnya itu mudah berjerawat ya, untuk kulit yang berminyak. Tekstur kulit mengkilat ya, kemudian tekstur kulitnya juga tidak halus, biasanya ada geradak-geradakan, itu faktor komedo juga bisa menjadi pemicu, kemudian jerawat, lalu mudah timbul bulu-bulu halus biasanya. Nah, itu untuk kulit yang cenderung berminyak diwajibkan atau dianjurkan untuk bantu pembersihan mukanya lebih detail ya. Jadi kalau biasanya kita normalnya pagi dan malam, kalau untuk yang kulitnya cenderung berminyak sekali, bantu dengan siang hari, dibantu untuk tambahan 1 kali pembersihan lagi ya. Kemudian nilai minus daripada kulit berminyak. Plus ya, tadi minus, ini plusnya. Kalau yang plusnya itu biasanya kulit kita, untuk kulit yang berminyak itu lebih cenderung kelihatan awet muda. Kenapa? Keelastisannya terjaga ya. Di sini setelah OC, jangan saya bilang kulit berminyak itu nilai plusnya adalah kulitnya kelihatan awet muda. Jangan langsung
setelah OC atau online class ini ibu atau bapak langsung ambil Bimoli. No, no, no. Untuk Bimoli itu bukan minyak atau sebum yang dihasilkan dari kelenjar kulit di kulit kita. Jadi sebum atau minyak yang ada di kulit kita itu berasal dari kelenjar sebum yang ada di lapisan kedua kulit kita, yaitu lapisan dermis ya. Seperti info yang waktu kemarin, itu lapisan dermis itu terdiri dari kelenjar sebum dan kelenjar keringat ya. Nah, si Bimoli itu bukan minyak yang ada di kulit kita. Jadi kalau misalkan ibu-ibu di sini kan biasanya berpikir kulit saya berminyak, apa karena saya makan terlalu banyak gorengan ya? Oh no, itu berarti mindset ibu Bimoli, minyak yang dihasilkan di kulit ibu itu berasal dari Bimoli. No, bukan ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, untuk minyak dalam kulit kita adalah sebum yang dihasilkan dari kelenjar sebum yang ada di lapisan dermis kulit kita. Nah, itu adalah nilai plus dan minusnya si kulit berminyak. Oke. Kemudian yang keempat, yaitu kulit cenderung ke sensitif ya. Sensitif ini jadi ada nilai plus dan minusnya juga. Nilai plusnya kalau kita pakai produk apapun ya yang sifatnya alami, sifatnya bermanfaat, banyak fungsinya, kemudian banyak nutrisinya, itu mudah menyerap si nutrisinya. Karena kulit kita cenderung sensitif. Tapi minusnya kalau kita kena sinar matahari atau kena produk-produk yang berbahan kimiawi, itu akan bereaksi lebih cepat seperti pengelupasan, merah ya, kemudian muncul koprus ya. Nah, kemudian kalau kena sinar matahari langsung tidak ada pelindung atau sunblock, biasanya lebih cepat mudah timbul pigmentasi atau flek hitam. Kemudian itu jenis kulit yang keempat. Yang kelima adalah jenis kulit kombinasi. Kombinasi di sini ingat ya Bu atau Bapak, bukan yang bagian T-nya rasa keju, bukan yang bagian pipinya rasa strawberry, bukan. Jadi bagian kulit, jenis kulit yang kombinasi yaitu bagian T-nya itu biasa lebih berminyak. Bagian lainnya atau pipi daerah dagu itu lebih biasanya ke sensitif, normal atau sensitif ya. Jadi normal, kering, bahkan sensitif ya. Jadi ada dua jenis pengkombinasian jenis kulit di kulit yang cenderung kombinasi ya. Jadi itu adalah 5 jenis kulit kita. Nah, tapi di sini ibu-ibu tidak perlu khawatir lagi. Kalau biasanya kita bingung cari perawatan apa yang cocok untuk jenis kulit kita. Andai kata, saya contohkan diri saya ya, saya adalah jenis kulit yang berminyak, mudah berjerawat. Lalu saya akan berpikir dong, kalau misalkan di luar saya harus pakai produk apa ya yang cocok untuk kulit berminyak. Tapi kalau pakai rangkaian dari Glen Series ini, Ibu tidak usah khawatir, atau Bapak di sini ya tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung lagi, karena ada di rangkaian Glen Series ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit. Jadi dalam satu keluarga dengan beda jenis kulit, bisa pakai satu rangkaian produk dari Glen Series-nya atau dari Bizet Series-nya. Oke, ada apa saja sih di Glen Series kita? Mungkin ibu-ibu di sini, Bu Yeni, mohon maaf, ini nggak bisa share screen ya? Oke, sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, beberapa ibu-ibu di sini mungkin sudah pakai Glen Series-nya ya. Oke. Itu dikombinasikan dengan... Coba di-share screen lagi, Bu Ika. Iya, baik. Ini saya coba share screen dulu. Sebentar. Baik, Bapak Ibu, untuk yang mau bertanya juga bisa nanti di chat di akhir acara akan kita jawab ya, Bu Ika ya, semua pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke, silakan dilanjut. Besar, ya, Bu. Ini terlihat besar atau kecil, Bu? Ini portrait bentuknya. Komplit ya, full ya. Oke, untuk Glen Series, komplit ya, Bu? Bentuknya portrait, Bu Ika. Potret ya, sebentar. Coba di landscape aja. Oke. Kelihatan, Bu? Full? Bisa di landscape? Ini di landscape, Bu. Oh, belum berubah berarti ya. Kelihatan besar atau kecil, Bu? Sudah besar. Coba dilanjutkan saja, Bu Ika. Oke, untuk saya lanjutkan ya. Untuk Glen Series ini terdiri dari apa aja?
Untuk Glen series ini ternyata di sini bahan utamanya adalah Edelweiss flowers ya, dari pegunungan Alpen dari Swiss ya. Mungkin ibu-ibu di sini atau bapak di sini pernah dengar Edelweiss flower yang berasal dari mungkin di Pulau Jawa ada ya. Tapi kenapa kok nggak pakai yang dari Pulau Jawa untuk Edelweiss flowernya? Karena setelah diteliti, ibu atau bapak-bapak di sini, kita pakai yang Edelweiss flower dari Swiss. Kenapa? Karena lebih baik kandungannya dibandingkan Edelweiss flower yang ada di selainnya pegunungan Alpen tersebut. Kenapa? Karena suhu dingin dan panas yang secara bergantian bertukar tempat ya, istilahnya di atas pegunungan yang tingginya 1000 meter di atas permukaan air, itu suhunya memiliki suhu yang sangat ekstrim. Nah, untuk Edelweiss flower ini yang ada di pegunungan tersebut, di pegunungan Alpen ya, yang ada di Swiss, itu ternyata tingkat ketahanannya akan suhu tersebut itu tinggi. Nah, setelah diteliti, muncullah namanya kandungan leontopodic acid ya, yang berfungsi untuk DNA protection di kulit kita. Nah, fungsinya apa? Untuk melindungi kulit kita dari efek buruk sinar matahari, kemudian melindungi kulit kita dari efek buruk penuaan juga ya. Nah, di sini untuk Edelweiss flower, Edelweiss flower-nya ini kita ambil langsung dari pegunungan Alpen ya, Swiss. Nah, ini sudah diteliti, ini bisa digunakan juga untuk semua jenis kulit. Oke, kemudian nah, ini untuk rangkaian Glen series-nya, kita ada 7 rangkaian skincare-nya. Yang pertama adalah Glen Special Foam, ya. Kemudian ada Glen Toner, lalu ada Glen Day Cream, Glen Night Cream, ada Glen Serum Fit C, dan Acne Gel Glens, kemudian ada Eye Gel Glens-nya juga. Nah, keunggulan daripada si kandungan daripada si Glen series ini, yaitu yang pertama, ada Edelweiss extract itu pasti ya, yang berfungsi sebagai antioksidan ya, DNA protection. Kemudian ada yeast fermentation atau Saccharomyces fermentation yang berasal dari fermentasi jamur ya, yang berfungsi untuk menyeimbangkan pH kulit kita ya. Kemudian bantu juga untuk kulit-kulit yang cenderung berjerawat ya, bantu untuk menyembuhkan atau tingkat penyembuhannya itu 10% ya, menyembuhkan si peradangan pada jerawat tersebut. Kemudian ada provitamin B5 yang berfungsi untuk menghidrasi kulit ya selama 72 jam. Oke. Kemudian ada whitening complex yang berasal dari pohon peony, kemudian dari strawberry geranium, lalu ada juga dari Sucutellariae root extract ya, yang berfungsi untuk mencerahkan, bantu menghilangkan fleck hitam atau pigmentasi ya. Ini biasanya ada di night cream-nya ya. Kemudian ada anti wrinkle peptide ya, yang berfungsi untuk mencerahkan ya, kemudian bantu menghaluskan kulit dan bantu untuk mengurangi kerutan pada sekitar area mata atau Bu Ika, sorry Bu Ika, boleh di zoom lagi. Ini bentuk presentasinya sepertinya memang portrait ya, bukan landscape ya. Saya potret aja Ibu ya. Coba. Nah, udah. Nggak pengaruh sih, terlihatnya masih potret. Jadi mungkin di zoom saja Bu Ika untuk setiap penjelasannya, di zoom. Ini kelihatan gede Bu? Coba di zoom lagi. Oke. Kelihatan Bu? Oke. Sudah? Mungkin saya geser aja ya. Oke. Nah, saya kembali lagi tadi di anti wrinkle peptide ya, yang berfungsi untuk menghaluskan sekitar area kulit kita ya, yang ada di daerah-daerah garis myline, kemudian ada di garis-garis mata ya, sudut mata, biasanya garis expression ya. Itu anti wrinkle peptide ini membantu untuk menghaluskan serta mengurangi kerutan pada daerah tersebut ya. Nah, fungsinya juga bukan cuma sebagai sekedar mengencangkan saja ya, tapi fungsinya itu lebih ke seperti botox. Kita pakai botox. Cuman bedanya kalau kita pakai botox biasanya itu kan satu akan meninggalkan bekas pas kita habis pakai menggunakan treatment tersebut ya, meninggalkan bekas di bagian-bagian yang di treatment. Kemudian yang kedua, dapat
apa ya, merusak, maaf, bukan merusak, maksudnya mengganggu sistem syaraf kita juga ya, biasanya karena di daerah-daerah di lapisan kulit kita di sini ada terdapat juga sistem syaraf di kulit kita. Jadi kalau misalkan pakai botox, suntiknya salah atau tindakannya agak-agak itu ya, pokoknya agak ekstrim, itu dapat berakibat fatal ya, bisa mengganggu sistem syaraf kita. Nah, kemudian kalau anti wrinkle peptide kita atau acetyl tetrapeptide 5 ini bukan cara kerjanya tidak ekstrim, tapi hasilnya seperti hasilnya seperti kita pakai botox ya. Oke, nah di sini untuk berikutnya adalah acetyl tetrapeptide 5. Ini adalah merupakan asam amino ya, 4 rangkaian asam amino yang berfungsi untuk mencerahkan, mengencangkan dan mengurangi kerutan lebih cepat dibandingkan hanya satu rangkaian anti peptide aja. Wrinkle peptide ya. Nah, ini acetyl tetrapeptide 5 ini adanya di eye gel. Oke, dari rangkaian Gland series. Kemudian yang berikutnya adalah niacinamide yang berfungsi untuk mencerahkan, ya, mengurangi flek hitam atau pigmentasi. Lalu ada hydrolyzed hyaluronic acid yang berfungsi untuk melembabkan, ya. Kalau hydrolyzed hyaluronic acid ini, kenapa kita pakainya hydrolyzed hyaluronic acid? Karena hasilnya akan lebih optimal dibandingkan kita pakai hyaluronic acid biasa. Ya, makanya di sini di rangkaian Gland series ini kita kelebihannya adalah pakai hydrolyzed hyaluronic acid. Jadi hasilnya itu lebih pas kita pakai pertama kali atau 2 kali, atau kalau misalkan kulit kita cenderungnya agak kebal, seminggu itu langsung kelihatan hasilnya ya. Kemudian ada honey fermentation ya, yang berfungsi untuk membunuh Propionibacter bacterium ya, kemudian sebagai antiinflamasi juga. Lalu ada bifenom, ini adanya di acne gel ya, untuk honey fermentation, dan bifenom ini adanya di acne gel. Nah, ini untuk membunuh Propionibacter bacteriumnya, membantu mengurangi peradangan pada jerawatnya, serta bantu mencerahkan atau mengurangi bekas-bekas jerawatnya. Kalau biasanya kita pakai produk acne ya, biasanya itu cuman bikin kulit yang bagian yang berjeratnya itu kering-kering, tapi kalau ini enggak, dia enggak bikin kering, tapi bikin si peradangan pada jerat itu langsung lebih baik ya, maksudnya enggak merah lagi ya, kemudian tidak si pushnya atau nanahnya itu enggak jadi meradang lagi. Nah, itu bantu untuk mengurangi inflamasinya ya. Kemudian sebagai antiinflamasi. Kemudian ada UV filter. Di sini saya tegaskan untuk Gland series ini pada kandungan Gland Day Cream-nya mengandung UV filter. Jadi bukan SPF ya, tapi UV filter. Apa bedanya UV filter dengan SPF? Kalau SPF itu ada yang SPF 15, mungkin yang sudah pernah ikut seminar saya, SPF 15 itu apa, 30 itu apa, 50 sampai 100 itu apa sih bedanya ya? Di antara itu mungkin sudah tahu ya yang suka ikut seminar saya. Nah, kalau yang SPF itu melindungi kulit dari jadi menyerap si efek buruk daripada sinar matahari. Tapi kalau UV filter ini bantu menangkal. Jadi belum sempat dia ke kulit kita, dia sudah menangkal dulu, menangkis si efek buruk sinar mataharinya ya. Jadi UV filter dan SPF itu berbeda. Oke, kemudian kita lanjut untuk berikutnya, yaitu Glens Edelweiss juga sudah terbukti secara klinis ya, dan sudah mendapatkan 4 sertifikat sekaligus. Oke, apa aja sertifikatnya? Yang pertama ada EcoCert ya, yang mana sertifikat ini disertifikati oleh negara Eropa yang membuktikan atau mengakui jika Gland skincare series kita ini terdiri hanya dari bahan-bahan organik, yang artinya aman jika digunakan untuk kulit sensitif sekalipun ya. Kemudian sertifikat yang kedua adalah dermatologically test, yang artinya sudah di bawah pengawasan SPKK ya, sudah teruji secara klinis dan di bawah pengawasan SPKK. Jadi nggak usah khawatir lagi, ini aman nggak sih, kan biasanya gitu ya. Kalau dari satu produk muncul produk lain, biasanya kita takut untuk beralih produk ya, atau misalnya coba produknya enggak. Kalau ini bisa untuk semua jenis kulit, termasuk kulit-kulit yang cenderung sensitif. Oke, sorry Bu, bentar ada aktivitasnya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah telah terdaftar di Badan POM ya. Artinya bisa Bu Yeni, ini keluar sendiri ya. Ya, coba di-share screen ulang, Bu.
Bentar. Nah, untuk berikutnya yaitu sertifikat dari Badan POM, yang artinya ini sudah termasuk atau dikatakan aman ya, baik dari segi kandungannya, kemudian efek yang akan dihasilkan di kulit kita ini sudah masuk, maksudnya sudah sudah diakui oleh Badan POM ya, ini bahwa produk kita aman. Kemudian terbukti halal di bawah lisensi dari MUI ya. Ini menunjukkan kalau produk-produk dari Glen Series ini kandungannya halal, artinya tidak ada ekstrak hewani dan lain-lain. Artinya kandungannya yang seperti diungkapkan oleh si EcoCert ya, sertifikat Eco, itu bahwa kandungan yang ada di Glen Series ini terdiri dari kandungan-kandungan yang organik saja. Oke, next ya. Nah, untuk produk yang pertama kita punya yaitu facial foam. Untuk facial foam-nya ini, Glen Series ini membantu untuk mengangkat sisa kotoran sebum yang ada pada permukaan kulit ya sampai ke pori-pori, sampai ke dalaman kulitnya, sampai ke pori-porinya ya. Nah, kemudian bantu bukan cuma membersihkan ya, tapi juga bantu untuk melembabkan juga karena ada mengandung ekstrak edelweiss, kemudian ada provitamin B5-nya yang membantu untuk melembabkan serta mengenyalkan kulit kita ya. Kemudian membantu juga untuk menghidrasi kulit ya, kulit kita serta menyembuhkan luka. Contoh bekas jerawat ya. Jadi membantu untuk sebagai antiinflamasi juga karena kandungan dari si edelweiss nya tadi. Kemudian yang kedua produknya yaitu Glen Stoner. Glen Stoner ini mungkin banyak yang bertanya ya, kok teksturnya lebih kental dibandingkan si toner yang biasa kita pakai dari BZ series ya. Oke. Nah, untuk tonernya sendiri kalau boleh kalau saya sih sebut ya seperti kalau di luaran mungkin Ibu dulu tahu atau Bapak ya sering dengar namanya essence toner. Nah, itu hampir mirip Bu. Kalau kita punya itu seperti essence toner karena bentuknya lebih agak kental ya. Kalau toner itu biasanya teksturnya lebih ke lebih cair dibandingkan essence toner. Nah, ini kalau boleh saya kategorikan sih ini namanya essence toner ya, karena bentuknya si teksturnya yang lebih kental. Kemudian sifatnya atau fungsinya itu untuk membantu mengecilkan pori-pori lebih cepat dibandingkan toner biasa ya. Kemudian bantu untuk menyembuhkan peradangan pada jerawat ya hingga 10% ya, karena ada si kandungan yeast fermentation atau Saccharomyces fermentation tadi ya yang saya sebutkan di awal keunggulan daripada kandungan si Glen Series tadi. Nah, kemudian membantu untuk menyegarkan juga. Jadi kalau untuk si toner Glens ini bisa Ibu pakai juga untuk dikompreskan di wajah ya. Jadi pakai kapas, agak pisah-pisahin, ditipisin kapasnya lalu ditaruh dikompreskan di wajah kita, itu bisa sebagai pengganti ini ya, masker juga bisa ya, tapi tidak semaksimal hasilnya kita pakai masker ya. Oke, nah untuk si Glen Stoner ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit juga, termasuk kulit yang sensitif dan berjerawat. Lalu kita punya lagi adalah day cream. Untuk day cream ini kita seperti saya infokan tadi, di dalam day cream Glens ini mengandung UV filter yang artinya membantu untuk menangkal si efek buruk sinar UVA dan UVB. Oke, nah kemudian day cream ini juga mengandung provitamin B5 yang membantu untuk melembabkan. Jadi kalau Ibu di sini kok saya pakai pertama kali kok kayaknya ini banget ya berminyak. Nah, atau kulitnya kok lebih glowing, lebih lembab ya. Itu karena ada provitamin B5-nya tadi yang berfungsi untuk melembabkan kulit hingga 72 jam ya. Kemudian membantu untuk mencerahkan juga Bu, selain untuk melindungi atau menangkal si kulit kita dari sinar buruk, efek buruk sinar matahari, juga membantu untuk mencerahkan ya. Lalu yang berikutnya adalah night cream. Glens night cream ini terdiri dari edelweiss extract ya, itu sebagai antioksidan DNA protection. Kemudian ada provitamin B5-nya yang membantu untuk melembabkan hingga 72 jam. Kemudian ada kandungan whitening kompleksnya yang terdiri atau yang berasal dari bukan dari hydroquinone atau merkuri ya, kita berasal dari pohon peony, kemudian strawberry geranium, lalu berasal juga dari ekstrak hilang lagi Bu. Bentar ya. Lalu berasal juga dari Scutellaria root extract yang berfungsi untuk mencerahkan kulit kita serta membantu mengurangi atau menghilangkan pigmentasi atau flek hitam. Oke. Sorry. Bu Yen. Oke, silakan.
Ini hilang lagi, maaf ya Bu. Oke. Baik, ini juga sudah banyak pertanyaan yang sudah masuk ke saya, ya. Nantinya akan dijawab oleh Ibu Ika pertanyaannya. Sebentar Bu. Sudah ada sekitar 10 pertanyaan yang sudah masuk. Oke. Bentar ya Bu, ini share ulang. Ya, sudah kelihatan lagi ya Bu? Oke. Oke, untuk produk ya. Untuk produk berikutnya, kita punya tadi sudah night cream ya, lalu ada vitamin C serum. Ini kelebihannya apa sih? Kandungan utamanya itu adalah ekstrak ya, sebagai antioksidan sama. Kemudian ada niacinamide yang berfungsi untuk mencerahkan dan mengurangi kulit hitam atau pigmentasi. Kemudian ada hydrolyzed hyaluronic acid yang seperti saya jelaskan tadi untuk membantu melembabkan serta mengenyalkan kulit ya, bikin kulit lebih glowing, kemudian mengecilkan pori-pori ya. Lalu ada anti wrinkle peptide yang berfungsi untuk mengencangkan serta menghaluskan atau mengurangi kerutan di bagian-bagian garis expression line atau daerah-daerah sekitar mata ya. Kemudian manfaatnya yaitu untuk mencerahkan, kemudian untuk membantu mengecilkan pori-pori, bikin kulit lebih glowing, kemudian bantu untuk mencangkan dan mengurangi kerutan di bagian-bagian wajah kita ya. Oke, nah ini juga untuk si Fit Serum ini bukan cuma digunakan sebagai serum atau essence, tapi juga bisa digunakan sebagai primer pada saat sebelum kita pakai make up ya. Jadi kalau untuk primer digunakan sebelum pakai pel cream. Kalau kita pakai pel cream, tapi kalau misalkan kita ada pesta, biasanya kan butuh foundation atau lain-lain, itu bisa digunakan sebelum foundationnya sebagai primer ya si Fit C ini. Nah ini untuk Fit C sendiri untuk semua jenis kulit, akan tetapi untuk pemula sebaiknya dimulai dari 2 hari sekali dulu. Oke. Nah, kemudian ada eye gel cleanse ya. Ini terdiri dari mengandung edelweiss extract, kemudian ada acetyl tetrapeptide 5. Kalau tadi yang di Fit Serum itu anti wrinkle peptide saja, tapi kalau ini ada menggunakan 4 asam amino, 4 rangkaian asam amino yang berfungsi untuk mengencangkannya lebih double action. Nah, karena apa? Di bagian bawah mata biasanya ada suka muncul kantung mata, kemudian kerutan yang lebih ekstrim ya. Nah, makanya kita gunakan di sini adalah acetyl tetrapeptide 5 tadi ya, yaitu 4 rangkaian asam amino yang membantu untuk mengencangkan kulit lebih cepat. Oke. Nah, kemudian fungsi daripada eye gel yaitu satu, untuk mengurangi kerutan di sekitar mata, mengurangi kantung mata, kemudian bantu untuk mengurangi lingkar hitam pada mata atau mata panda. Nah, untuk kelebihan daripada eye gel ini, biasanya kan orang yang sudah berumur ya, di atas 30 tahun baru cari eye gel. Tapi kalau di sini untuk eye gel Glen Series ini bukan cuma untuk yang di atas umur 30 tahun, tapi untuk remaja pun bisa. Kenapa? Sekarang kita sering lihat gadget, tidur kurang atau malam ya, biasanya larut baru tidur atau istirahat. Nah, itu bisa menyebabkan satu, kerutan sekitar mata ya, sekarang ya di bawah 30 tahun pun sudah muncul kerutan. Kemudian kantung mata, lalu ada mata pandana. Kelebihan dari eye gel Grants ini bisa digunakan untuk semua umur. Jadi mau umur di bawah 20 tahun pun bisa pakai, 30 tahun pun bisa pakai ya. Jadi bisa untuk remaja atau untuk kulit-kulit yang apa namanya? Sudah matur ya, di atas 30 tahun. Sebentar Bu Yeni, ini hilang lagi. Oke, saya boleh mengajukan pertanyaan dulu ya, Bu Ika? Iya, boleh Bu. Oke, sembari Bu Ika sedang cross-check untuk presentasinya. Oke, ini udah ada pertanyaan yang masuk. Saya cek dulu. Oke, dari Ibu Orni. Mau tanya dong, kalau obat jerawat sama serum vitamin C Glance itu mana dulu yang tahap kita harus pakai? Ini obat jerawat mana dulu nih? Bu Orni bisa dijelasin obat jerawatnya dari luar kah atau apa gitu ya? Harus dijelasin dulu. Oke. Saya skip dulu untuk pertanyaannya Bu Orni. Saya lanjutkan boleh Bu?
Boleh. Sudah terlihat. Ya, soalnya satu lagi. Oke. Oke, Nah, kemudian lanjut. untuk acne gel ya. Oke, Bu Yani, terima kasih. Untuk acne gel ini produk yang terakhir dari rangkaian Glen Series ya. Acne gel ini berfungsi untuk mengurangi peradangan pada jerawat ya, kemudian membunuh Propionibacterium acnes bacterium, bukan Acnes monica ya. Kalau Acnes monica jangan dibunuh. Oke, itu artis ya. Kalau Propionibacterium acnes bacterium ini adalah bakteri penyebab daripada jerawat kita muncul ya. Nah, ini kelebihan dari acne gel kita yaitu mengandung edelweiss extract, itu yang pertama, honey fermentation dan bifenom. Kemudian ada antimicrobial peptide ya, yang berfungsi untuk mematikan langsung si bakteri yang ada di jerawat tersebut ya. Kemudian kelebihan daripada acne gel kita yaitu mengurangi peradangan pada jerawatnya, membunuh Propionibacterium acnes bacterium, kemudian tidak menyisakan kulit jadi kering atau mengelupas-ngelupas ya. Lalu kelebihan lainnya yaitu bantu menghilangkan atau mengurangi si bekas jerawatnya, baik itu scarsnya maupun si flek atau saya sebut dengan kloasma traumaticum ya. Nah, itu kelebihan daripada si acne gelnya. Nah, ini bisa digunakan untuk pagi atau malam hari sebelum tidur. Oke, Ibu Yeni, silakan. Terima kasih sudah selesai untuk demikian materinya.